Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita belajar PPKN lagi, bertemu sama ibu lagi. Gimana perasaan kalian hari ini? Sedih, senang, atau lagi galau? Senang. Senang galau apa? Ada yang lagi galau? Ditinggal pacarnya atau apa? Tidak ada. Senang galau ya? Ibu harap senang, bahagia, galau, tidak ada yang sedih. Oke, coba lihat dulu di kanan kirinya, di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah? Bajunya silakan dimasukin yang masih keluar. Aku masukin dulu baju. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Oke, isi doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kesukaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Cek kehadiran kalian dulu. Ahmad Ridho, Anissa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita nyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu. Tahu Bangun Pemuda Mudi? Oke, bisa semua nyanyinya? Suaranya kenceng ya? Satu, dua, tiga. Mulai berdiri semuanya. Silakan buka buku PPKN-nya. Kita hari ini belajar di unit berapa? Ada yang masih ingat? Di unit 2. Kita kemarin belajar tentang apa, Nak? Blok ambalan. Blok ambalan ini terletak di mana? Masih ingat? Antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Siapa yang memperebutkan blok ambalan ini? Indonesia dengan Malaysia. Karena apa mereka memperebutkannya? Adanya sumber daya alam, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Oke, berarti masih ingat ya kemarin kita belajar mengenai blok ambalan. Nah sekarang di unit kedua kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan persengketaan. Kalau kemarin kan kita bahas sengketa tuh antara Indonesia dengan Malaysia. Sekarang kita akan membahas cara-caranya tanpa menggunakan persenjataan. Tahu kan kalau tanpa menggunakan persenjataan itu berarti menggunakan apa? Cara apa? Mediasi. Terus apa lagi yang kalian ketahui? Negosiasi. Terus apa lagi? Nah, itu adalah salah satu bentuk diplomasi tanpa menggunakan senjata. Kalau kita menggunakan senjata, contohnya kayak apa? Negara yang sedang bersengketa tapi menggunakan senjata. Israel dengan Palestina itu adalah salah satu sengketa internasional. Nah, bedanya di sini Indonesia menggunakan salah satu diplomasinya tanpa menggunakan kekerasan ataupun senjata tadi. Ya, jadi kita akan membahas mengenai cara penyelesaian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melalui tayangan video PPT dan video pembelajaran,
peserta didik dapat mengidentifikasi bagaimana cara menyelesaikan sengketa internasional. Dan yang kedua, adanya model pembelajaran yang kita hari ini pakai adalah model PBL atau berbasis masalah, karena kita akan membahas mengenai penyelesaian dari kasus sengketa internasional itu sendiri. Nah, selanjutnya siapkan handphone. Silakan di-scan. Ini adalah materi yang bisa kalian buka dan bisa kalian baca juga selain ada yang di buku. Ibu sudah tautkan di dalam situ ada PPT, ada video pembelajaran yang bisa kalian buka, PPT topik kemarin ataupun topik yang sekarang. Silakan dibuka. Bisa dibuka? Bisa? Bisa nggak? Oke. Bisa dilihat di situ ada modul atau buku. Nah, di sini ada PPT unit kemarin, unit 1. Yang di bawahnya ini ada PPT unit 2. Sekarang download nanti. Kita langsung masuk ke masalah sengketa internasional. Apa sih itu sengketa menurut kalian? Ada yang tahu sengketa itu apa? Sengketa. Pernah dengar sengketa waris? Sengketa warisan? Nah, sering bahkan kan mendengar. Apa sih itu sengketa? Perebutan apa? Perebutan hak bisa jadi apa lagi selain perebutan? Wilayah bisa, apalagi perebutan wilayah, perebutan hak, terus apa lagi? Perbedaan pendapat. Jadi sengketa itu adalah perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain yang bisa menjadikan salah satu itu sengketa. Sama saja seperti adanya konflik. Konflik itu kan bisa terjadi antara individu dengan individu. Tapi kalau sengketa internasional berarti perbedaan pendapat antara satu negara dengan negara yang lainnya. Ini sudah mencakup ke dunia internasional. Nah, kalau yang kemarin, kalau kita ingat topik yang topik sebelumnya, itu adanya namanya sengketa blok ambalan. Ada yang masih ingat? Nah, itu Indonesia dan Malaysia berbeda pandangan atau pendapatnya. Kalau Indonesia menganggap bahwa blok ambalan itu milik dia, sedangkan Malaysia juga menganggap blok ambalan itu tadi milik Malaysia. Itu adalah perbedaan pendapat. Ada yang bisa bantu jelasin PPT Ibu? Oke, boleh. Sengketa internasional. Menurut Kuala Adoh tahun 2004, sengketa yang terjadi dengan melibatkan dua negara atau lebih dinamakan dengan sengketa internasional. Sengketa internasional adalah keadaan di mana. Oke, selanjutnya adanya dasar hukum internasional yang memperkuat. Yang pertama itu adanya piagam PBB. Tahu PBB tidak? Apa PBB? Oke. Dia adalah suatu organisasi internasional yang melarang adanya kekerasan di wilayah internasional. Jadi dengan membuat hukum internasional ini melalui piagam PBB. Yang kedua adanya statuta. Statuta itu apa? Statuta atau dokumen internasional. Yang ketiga itu adanya konvensi. Konvensi itu apa? Ada yang tahu konvensi? Perjanjian. Konvensi atau perjanjian internasional yang dibuat untuk tidak. United States and Iran to avoid a diplomatic framework. Oke, silakan ditonton. Sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengatur bahwa penyelesaian sengketa
Jadi satu kelompok hanya menggunakan satu device. Tolong satu device. Satu device saja. Sudah? Belum. Kemudian kerjakan secara langsung di aplikasinya itu. Jadi buat nama kelompok kalian, kelompok sesuai kelompoknya. Buat namanya siapa? Kelompok 1 berapa orang? Tulis 1, 2, 3. Bisa. Terus kelasnya, kelas 1. Oke, next. Satu device aja. Ditulisnya di satu device atau satu HP. Nah, yang selanjutnya ini adanya petunjuk pekerjaan. Coba kalian lihat di petunjuk pekerjaan. Oke? Bisa dengar suara ibu? Bisa. Di petunjuk pekerjaan itu kan ada artikel. Silakan di-scan dan dicari apa maksud dari artikel tersebut. Oke, nomor berapa? Oke, silakan maju nomor 2. Salah satu dari kelompok kalian harus bertanya kepada kelompok nomor 2. Oke, silakan dimulai. Moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sengketa blok hambalan. Apa sengketa blok hambalan? Siapa yang mau jelasin kenalan dulu? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya benar. Mulai dari Bapak. Soal yang pertama, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan pokok permasalahan dan penyebab sengketa. Kenapa? Pihak-pihak yang terlibat adalah Ini dulu teman-temannya. pokok permasalahan adalah perebutan wilayah blok hambalan antara Indonesia dan Malaysia dan penyebab sengketa tersebut adalah Indonesia menganggap bahwa blok hambalan termasuk dalam wilayah zona eksklusif atau ZZE Indonesia dan merupakan bagian. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join. Silakan join. Kalau udah bisa pakai baton, pakai itu kode. Silakan join. Berarti di
Nomor dari lu. Hari ini. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa, Bena? Cara penyelesaian sengketa secara damai. Itu dengan cara apa aja? Oke. Minggu depan kita akan belajar mengenai di unit 3 masih juga mengenai amalan sejak dulu nak. Jadi minggu depan kita masih akan membahas mengenai kasus persengketaan internasional. Bagaimana sih caranya menyelesaikan sengketa internasional di unit 3 secara lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk dipelajari unit 3-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lawan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.